lanjut lagi untuk pelajaran untuk penilaian tengah semester 2 untuk pelajaran IPS kelas 5. Nah, di sini tidak ada soal, kita langsung aja bahas. Nomor 1. Berikut ini bukan merupakan pemanfaatan daerah pegunungan. Adalah daerah pegunungan ya, biasanya dimanfaatkan untuk apa? Nah, di sini yang bukan. Pertanian, pariwisata, tempat istirahat, pelabuhan. Yang paling tepat adalah yang bukan pelabuhan. Karena pelabuhan di pantai, di laut. Oke, nomor 2. Tanah pegunungan sangat subur. Oleh karena itu, sangat cocok digunakan untuk A. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Pertanian bisa, perkebunan bisa, peternakan biasanya jarang, perikanan juga jarang. Tapi yang paling tepat di antara A dan B ini adalah perkebunan. Biasanya di daerah pegunungan sangat subur, cocok digunakan untuk perkebunan. Oke, nomor 3. Contoh perilaku manusia yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, A. Buang sampah di sungai. Ya, ini bisa. Tepat. B. Membuang sampah di tempatnya. Ini bukan. Ini berarti bagus. C. Daur ulang sampah. Betul. D. Membakar sampah. Yang paling tepat adalah yang A. Membuang sampah di sungai bisa mengakibatkan banjir karena air jadi tersumbat. Nomor 4. Hari ini hujan turun dengan lebatnya. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka dapat mengakibatkan banjir, gempa bumi, gunung meletus, angin topan. Yang tepat adalah A. Banjir. 5. Menanam sayur-sayuran seperti kol, wortel, dan buncis biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah sekitar A. Lembah, B. Pegunungan, C. Danau, D. Selat. Untuk nomor 5, jawaban yang tepat adalah pegunungan. Biasanya sayur-sayuran kalau di daerah sini ya sayur-sayurnya dikirim dari Wonosobo, daerah sekitar situ yang notabene adalah pegunungan. Oke, nomor 6. Di bawah ini yang bukan merupakan masalah sosial. Jadi banyak sekali contoh soal di sini adalah yang bukan. Jadi kalian kalau menemukan soal seperti ini harus berhati-hati karena harus lebih cermat. Yang bukan berarti yang tidak ya. Yang tidak masalah sosial. 1. Pencemaran lingkungan bukan, pelanggaran lalu lintas bukan, peningkatan angka pengangguran itu ya, itu masalah sosial, penyaluran bantuan bagi korban banjir. Nah, untuk 6 yang paling tepat adalah antara 3 dan 4. Peningkatan angka pengangguran, 4. Penyaluran bantuan bagi korban banjir. Nah, yang bukan itu adalah yang 4. Maaf, kalau ini nomor 3 salah Pak Guru. Nomor 3 adalah termasuk masalah sosial. Yang bukan masalah sosial adalah penyaluran bantuan bagi korban banjir. Pencemaran lingkungan juga masalah sosial, pelanggaran lalu lintas juga masalah sosial. Untuk nomor 7, perhatikan permasalahan-permasalahan berikut. Jalan-jalan rusak, sungai kotor, kemacetan lalu lintas, bangunan liar. Jenis permasalahan sosial yang sering terjadi di jalan raya, yaitu adalah kemacetan lalu lintas. Nomor 7 sudah jelas ya, yang terjadi di jalan itu adalah kemacetan lalu lintas. Untuk nomor 8, berikut ini yang tidak termasuk penyebab banjir, yang bukan termasuk penyebab banjir. A. Penebangan hutan secara liar, betul. Pembuangan sampah ke sungai, betul. Pemukiman di bantaran sungai, betul. Adanya pejalan kaki di trotoar itu yang bukan atau yang tidak. Berarti jawabannya D. 9. Pengangguran terjadi karena tidak tersedianya A. Lapangan pekerjaan, betul. B. Tenaga ahli, bukan. C. Kemampuan kerja itu harusnya banyak, malah terserap. D. Lulusan sekolah, bukan. Yang paling tepat adalah tidak tersedianya lapangan kerja, yaitu yang A. 10. Akibat dari timbulnya masalah sosial dalam masyarakat. Jadi kita tadi berkaitan dengan masalah sosial. Sosial itu singkatnya itu hubungan dengan masyarakat lah, dengan luar gitu. Nah, itu sosial. Jadi dengan masyarakat, kemasyarakatan begitu ya. Oke, akibat dari timbulnya masalah sosial dalam masyarakat adalah A. Kenyamanan, B. Kedamaian, C. Keresahan, D. Keamanan.
Yang paling tepat adalah C. Keresahan. Jadi timbulnya masalah sosial itu di dalam masyarakat, yang paling tepat adalah keresahan. 11. Contoh kegiatan manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam. Kegiatan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. A. Manusia dapat mengolah tanah dengan traktor. Itu tidak ya, karena kan traktor itu kan ya menggunakan bahan bakar, tidak selaras dengan manusia kalau dengan alam. Kalau dengan alam biasanya membajak dengan kerbau, itu ya selaras. B. Nelayan menggunakan jaring untuk mencari ikan. Ya kok menyesuaikan diri ya, belum tepat. C. Petani menempati dengan melihat curah hujan. Oke, untuk nomor 11 Pak Guru minta maaf. Nomor 11, penyesuaian diri manusia dan alam. Jadi kalau A itu agak sedikit ya penyesuaian diri, tapi enggak. B. Nelayan menggunakan jaring untuk mencari ikan. Ya. C. Petani menempati dengan melihat curah hujannya. Yang paling tepat adalah yang C. Jadi kayak menyesuaikan diri. Misal kalau di bulan ini sampai bulan ini curah hujannya sekian, sedikit atau banyak gitu, dan itulah penyesuaian diri. Gitu. D. Manusia memanen buah di dalam hutan. Bukan ya. 12. Lingkungan alam dapat terus dimanfaatkan oleh manusia jika A. Manusia membunuh semua hewan pengganggu. Tidak ya, kalau membunuh semua hewan pengganggu itu juga mengakibatkan keseimbangan alam jadi terganggu malah. B. Manusia menjaga kelestarian alam dan baik. Nah ini tepat nih. C. Manusia menanam pohon di sepanjang sungai. Tapi kurang, ini bagus sih, contoh yang C itu bagus, tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kata kunci adalah lingkungan alam dapat terus dimanfaatkan. Ingat ketika baca soal, perhatikan kata kuncinya. Kata kuncinya itu penting untuk melihat jawaban. Karena di sini kan kadang ada yang mirip-mirip. Ada yang mirip-mirip. Jadi contoh manusia menjaga kelestarian alam dengan baik, yaitu paling tepat. Kalau ini manusia menanam pohon di sepanjang sungai, ini bagus juga, tapi tidak pas dengan kata kunci di soal tersebut. D. Menggunakan tenaga mesin yang modern. Ini malah tidak selaras dengan lingkungan alam kadang kalau menggunakan tenaga mesin modern. Yang tepat adalah yang B ya. 13. Salah satu dampak yang timbul dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. A. Harga ikan menjadi murah. Tidak ya, tidak terpengaruh sama sekali. B. Ikan menjadi tidak enak rasanya. Ya bisa jadi karena namanya bahan peledak kan ada bahan kimia yang berbahaya, malah bukan tidak enak, tidak sehat juga nanti malah. Oke, lanjut. C. Populasi ikan terancam cepat punah. Betul sekali, bukan hanya ikannya, anaknya, terus rumahnya jika ikut terkena bahan ledak hancur juga. D. Berbagai macam ikan tidak disukai konsumen. Enggak sih, karena di ledakan juga ikannya tetap bentuknya sama. Jadi paling tepat adalah populasi ikan terancam cepat punah. Jelas cepat punah karena rumahnya saja udah dihancurkan beserta anak-anaknya. 14. Contoh kegiatan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan alam yang tidak untuk mendapatkan penghasilan. Nah, di sini dari tadi itu ada yang bukan, yang tidak. Ini sebenarnya contoh soal yang kurang bagus. Tapi kadang ya soal ini masih biasa digunakan. Jadi, contoh kegiatan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan alam yang tidak untuk mendapatkan penghasilan. Berarti bukan untuk mendapatkan penghasilan ya. Jadi penghasilan itu segala hal yang dilakukan yang menghasilkan untuk kita. Di nomor 14 itu yang bukan. Jadi perhatikan kata kuncinya. Tidak untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sekali lagi Pak Guru ulangi. Kata kuncinya tidak untuk mendapatkan penghasilan. Beternak dapat penghasilan, berkebun dapat penghasilan, kerja bakti tidak, bercocok tanam mendapatkan penghasilan. Jadi yang tepat adalah yang 3, C. 15.
Pencemaran lingkungan dapat dicegah dengan cara. Pencemaran lingkungan dapat dicegah dengan cara A. Membuat saluran air. Belum. B. Membersihkan lingkungan. Ya, ini bagus. Tepat. Membersihkan lingkungan ya. Itu menghindari pencemaran lingkungan. C. Membuang sampah di sungai. Ini nambah pencemaran lingkungan. D. Membuang sampah di tempat umum. Jangan. Membuang sampah pada tempatnya. Tempat umum itu seperti pasar. Misal tempat-tempat umum lah. Alun-alun dan sebagainya, ini ya kurang bagus. Harusnya di tempat yang pembuangan sampah itu. Jadi yang tepat B. 16. Salah satu dampak terjadinya kemiskinan. Nah, dampak itu akibat. Jadi perhatikan kata kuncinya dampak. Akibat adanya kemiskinan. A. Kesejahteraan masyarakat meningkat. Salah. Karena kalau miskin nggak mungkin akan sejahtera. B. Gizi buruk pada balita. Nah, ini tepat nih. Gizi buruk pada balita itu lebih tepat. C. Lapangan pekerjaan banyak tersedia. Ya, lapangan pekerjaan banyak tersedia, ini bukan. D. Kualitas pendidikan maju. Salah ya. A, C, D salah. Yang tepat adalah B. Kenapa? Karena kalau terjadinya banyak kemiskinan, maka daya belinya kurang. Bisa jadi nggak bisa beli susu, beli buah-buahan dan lain sebagainya yang menunjang gizi pada anak. 17. Akibat yang timbul dari adanya angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Jadi kata kuncinya angka kelahiran tinggi dan kematian rendah. Kelahiran tinggi, kematian rendah. Itu kata kuncinya. Akibatnya akan apa? Ingat, Mbak Guru ulangi, kelahiran tinggi, kematian rendah. Nah, kata kuncinya itu A. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, kalau kelahiran tinggi, maka kan banyak bayi-bayi yang menjadi dewasa, bayi-bayi baru lahir, maka penduduk akan bertambah tinggi. Betul. B. Pertumbuhan penduduk rendah. Salah. C. Persebaran penduduk yang tidak merata. Tidak ada hubungannya. D. Peningkatan pendapatan. Sama sekali tidak ada hubungannya. C dan D. Jadi yang tepat adalah A. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Oke, 18. Salah satu program yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah kependudukan adalah program A. Ini masalah kependudukan ya. Jadi Pak Guru ulangi, kata kunci adalah masalah kependudukan. Masalah kependudukan. Jadi selalu di soal cari kata kuncinya, maksud dari soal tersebut. Nah, di sini cara mengatasi masalah kependudukan. Contoh Pak Guru bisa kasih kalian adalah contoh gini. Indonesia itu kan sangat luas. Ada pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Bali, terus sampai Papua sana. Nah, kalian tahu yang paling banyak penduduknya itu ada semua bergerombol di Jawa. Dan itu adalah masalah kependudukan. Nah, untuk mengatasinya dilakukan A. Pendidikan dasar 9 tahun. Tidak, ini pendidikan, bukan kependudukan. Panca Usatani, ini pertanian, bukan kependudukan. C. Transmigrasi. Transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Nah, yang paling tepat masalah kependudukan adalah yang C. Transmigrasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Bukan. C yang paling tepat. Transmigrasi. 19. Para penduduk yang tinggal di sekitar pantai. Banyak yang bekerja sebagai petani bukan. B. Pedagang bukan. Ya, pedagang sih ada kalau pantai ya. Tapi yang maksud di sini adalah mayoritas. Mayoritas sejak dulu. Nah, kalau pedagang-pedagang ini kan ya sebenarnya itu ada karena adanya wisata. Jadi di pantai itu kan dibikin banyak wisata gitu kan ya. Ada pelancong gitu. Nah, kemudian pedagang berkumpul di situ karena ya memang ada mata pencaharian. Nah, sedangkan dari dulu itu banyak bekerja sebagai, kalau di pantai itu, nelayan. Ya, 20. Daerah pegunungan yang banyak dimanfaatkan penduduk untuk, nah pegunungan tadi di awal udah, nanam sayur dan buah. Betul. Usaha tambak bandeng salah,
karena ini di pantai. Daerah industri salah, kawasan perdagangan salah. Yang paling tepat adalah yang A, menanam sayur dan buah. Oke, mungkin itu sekian untuk pembahasan dari mata pelajaran IPS. Sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.